Rencana Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh rencana jahat orang. Miliki iman, di hidupmu ada rencana baik Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan. Tidak ada rencana si jahat, rencana setan yang bisa berhasil mengalahkan rencana baik dari Tuhan di hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word di YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya percaya pagi hari ini ada berkat dari Tuhan. Saya percaya pagi ini firman Tuhan selalu jadi jawaban, reminder buat setiap kita, menguatkan kita, menuntun kita untuk tidak diam di tempat, tetapi di tengah masalah, di tengah tantangan, kita berani tampil, keluar, hadapi masalah. Karena kita percaya bahwa Tuhan punya rencana buat setiap kita. Dan rencana Tuhan tidak bisa gagal ketika kita ikut akan rencananya, ketika kita percaya akan rencananya. Saya teringat satu ayat firman Tuhan, Kejadian 50 ayat 20. Yusuf berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf berkata kepada kakak-kakaknya yang kemudian cari gandum ke Mesir. Singkat cerita, kakak-kakaknya akhirnya mengenal itu Yusuf, dan Yusuf berkata, "Memang kamu mereka-reka yang jahat." Yusuf tidak menyangkal bahwa perbuatan kakak-kakaknya jahat, atau Yusuf tidak menyangkal bahwa orang lain bisa berbuat jahat terhadap dirinya. Tapi dia meyakini satu hal, bahwa rencana Tuhan, bahwa kebaikan Tuhan lebih besar dari rencana jahat orang, daripada kejahatan kakak-kakaknya. Sehingga dia berkata, "Memang kamu merencanakan yang jahat, tapi Tuhan memutar balik menjadi kebaikan." Sehingga dia jadi orang nomor 2 di Mesir. Ketika seluruh dunia kelaparan, justru Yusuf ditempatkan di situ untuk mempunyai kuasa atas gandum di Mesir. Sehingga semua orang kalau mau cari makan datang kepada Yusuf. Seluruh dunia kalau mau cari gandum, maksud saya, datang kepada Yusuf. Tuhan bisa mengubah apa yang jahat yang coba dilakukan oleh manusia menjadi kebaikan buat setiap kita yang percaya bahwa rencana Tuhan jauh lebih besar daripada kejahatan orang. Itu yang terjadi pada Yusuf. Yusuf meyakini apa yang dia lewati selama dia di Mesir, mulai dari rumah Potifar, difitnah, masuk penjara, semua yang dia lewati itu dia belajar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, dan Tuhan bisa mengubah apa yang jahat yang dilakukan orang menjadi kebaikan. Saya nggak tahu masalahmu apa, tapi percayalah bahwa Tuhan bisa mengubah setiap rencana jahat orang justru mendatangkan kebaikan buat hidupmu. Saya mau katakan, tidak ada rencana jahat orang yang bisa berhasil ketika kita percaya bahwa Tuhan punya rencana atas hidup kita. Kita lihat dalam Yesaya 54 ayat 17 dikatakan, "Setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Setiap tuduhan yang orang lontarkan di dalam pengadilan akan kau buktikan salah." Itulah yang jadi warisan hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang yang menghamba atau percaya pada Tuhan, percaya pada janjinya. Orang boleh merencanakan yang jahat, tapi tidak akan berhasil. Alkitab berkata, karena rencana baik Tuhan jauh lebih besar daripada rencana jahat orang. Jadi miliki iman hari ini. Jangan takut rugi, jangan takut kehilangan. Karena kita percaya ketika kita ada dalam Tuhan, Tuhan selalu lebih besar, rencananya selalu lebih hebat, perbuatan baiknya selalu lebih dahsyat. Sehingga hari ini apapun yang bisa terjadi di hidup kita, ayatnya bilang begini, tidak ada senjata yang ditempa terhadap engkau akan berhasil. Artinya ada senjata yang ditempa, ada orang coba berbuat jahat, ada pekerjaan iblis yang coba
dilakukan lewat orang-orang yang ada di sekitar kita yang bisa tujuannya melakukan yang jahat terhadap kita. Tapi Alkitab berjanji bahwa ketika kita terus berpegang pada janji Tuhan, ketika kita terus berharap pada Tuhan, itu tidak akan berhasil. Itulah yang jadi warisan hamba Tuhan. Orang yang menghamba pada janji Tuhan, orang yang menghamba pada Tuhan, orang yang percaya pada Tuhan, pada janji Tuhan. Kita tahu betul apa yang terjadi pada Yusuf. Yusuf dibuang oleh kakak-kakaknya, dijual ke Mesir sebagai budak. Dia sendirian di Mesir dan dia satu-satunya mungkin orang Kanaan atau orang Yahudi di Mesir, dan di pasar budak ditelanjangi. Tapi kita tidak menemukan bahwa Yusuf menangis, Yusuf sedih. Tapi kita menemukan bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dalam arti lain, saya percaya di gambaran itu adalah gambaran bahwa Yusuf percaya penyertaan Tuhan ada atas hidupnya. Sehingga itu yang menguatkan dia ada di pasar budak, sampai akhirnya mengalami keberuntungan ada di rumah Potifar. Apa yang dia kerjakan di rumah Potifar, semuanya berhasil karena Tuhan menyertai. Kemudian sampai dia difitnah oleh istri Potifar, masuk penjara. Di penjara dia jadi orang yang disukai oleh seluruh penjara. Ada favor of God pada hidupnya Yusuf, ada perkenanan Tuhan di hidupnya Yusuf, sehingga dia diangkat jadi pemimpin orang-orang di penjara. Dan dia menerjemahkan mimpi juru minum raja yang akhirnya 3 hari kemudian posisinya dikembalikan jadi juru minum raja. Dan juru minum raja memang melupakan Yusuf selama 2 tahun. Ketika Firaun mimpi, juru minum raja teringat akan Yusuf, sehingga disampaikan kepada Firaun bahwa ada yang bisa terjemahkan mimpi. Di penjara namanya Yusuf. Yusuf dipanggil keluar di penjara. Singkat cerita, dipercayakan oleh Firaun untuk mengatur gandum yang ada di Mesir. Orang coba merancangkan yang jahat, tapi rencana Tuhan tidak pernah bisa digagalkan oleh rencana jahat orang. Miliki iman, di hidupmu ada rencana baik Tuhan, ada kebaikan Tuhan, ada rencana Tuhan. Tidak ada rencana si jahat, rencana setan yang bisa berhasil mengalahkan rencana baik dari Tuhan di hidupmu. Pagi ini kembali Tuhan ingatkan, rencana Tuhan jauh lebih besar di hidup kita. Lalu saya mencatat yang ketiga, percayalah bahwa semua hal yang ada di sekitar kita bekerja untuk kebaikan kita. Jadi masalah, tantangan bukan sedang ngerjain kita. Saya sering berkata itu. Tapi masalah, tantangan sedang kerja buat kita. Alkitab berkata Roma 8 ayat 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita tahu sekarang, bukan nanti. Sekarang Allah turut bekerja saat ini, di tengah masalah, di tengah tantangan yang kau hadapi. Allah turut bekerja. Dalam teks lain, Allah menyebabkan segala sesuatu yang ada di sekitarmu bekerja untuk bawa kebaikan di hidupmu. Jadi masalah bukan sedang ngerjain kamu, masalah sedang kerja untuk kamu. Ingat kehidupan Ayub. Kita tahu Ayub mengalami masalah bukan karena dia dosa, tapi Ayub mengalami masalah karena Tuhan ingin Ayub memiliki berkat 2 kali lipat di Ayub 42. Tapi untuk berkat 2 kali lipat tidak bisa Ayub dapatkan hanya dengan dia memiliki agama, bukan punya hubungan dengan Tuhan. Untuk berkat itu sampai pada Ayub, Ayub harus punya kapasitas yang lebih besar lagi. Yesus berkata, anggur baru tidak mungkin ditempatkan di kantong anggur lama, bisa pecah, dua-duanya terbuang. Kantong anggurnya hancur, anggurnya terbuang. Tapi anggur baru harus ditempatkan di kantong anggur yang baru. Sehingga masalah bukan merugikan Ayub, masalah justru membuat Ayub mengenal Tuhan. Tadinya Ayub hanya punya agama, kenal Tuhan dari kata orang. Ini agama, hanya beragama. Tapi lewat masalah, kata Ayub berkata, sekarang mataku melihat Tuhan.
Sekarang aku kenal Tuhan secara pribadi. Sekarang Ayub punya hubungan dengan Tuhan. Dan waktu Ayub kenal Tuhan secara pribadi, dia siap untuk berkat 2 kali lipat. Jadi kalau ada masalah di hidupmu hari ini, percayalah, masalah tidak bisa merugikanmu. Masalah mendatangkan keuntungan buat hidupmu. Justru itu membuatmu makin kenal Tuhan, rencananya, karyanya, setiap apa yang dia punya di hidupmu, yang Tuhan sudah siapkan. Karena Tuhan mau engkau memiliki sama seperti Ayub, berkat yang 2 kali lipat, kebahagiaan yang 2 kali lipat, sukacita yang 2 kali lipat. Tapi itu dihasilkan bukan hanya karena kita kenal Tuhan dari kata orang, kata pendeta, tapi itu dihasilkan dari kita kenal Tuhan secara pribadi. Dan seringkali waktu ada masalah, kita makin kenal Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena kita makin mendekat kepada Tuhan. Haleluya. Saya percaya Tuhan bisa membalikkan apa yang buruk jadi baik di hidup kita. Tuhan bisa memutar balik keadaan yang merugikan jadi datangkan keuntungan buat kita. Puji Tuhan, pagi ini kembali saya percaya firman Tuhan menguatkan kita, meneguhkan kita, menyemangati setiap kita. Mari kita ambil waktu berdoa, kita bersyukur. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pagi ini. Sungguh menguatkan, sungguh mengingatkan kami, sungguh menyegarkan setiap kami. Biarlah Tuhan di pagi hari ini, Tuhan melawat anak-anak-Mu, meyakinkan anak-anak-Mu bahwa Tuhan bisa putar balik keadaan, bahwa Tuhan punya rencana yang lebih besar, bahwa apa yang jahat yang coba dilakukan oleh orang lain terhadap hidup anak-anak-Mu, Tuhan bisa pakai itu mendatangkan kebaikan. Berkati setiap pribadi yang menyaksikan Morning with the Word di pagi ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Tidak ada pribadi yang Tuhan lewatkan, satu persatu dijamah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami doa bersyukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Aku percaya perbuatan baik Tuhan jauh lebih besar daripada masalah, daripada tantangan. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!